Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Apa kabar? Saya berharap Anda tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Hari ini hari Rabu tanggal 20 April 2020. Saya ingin mengajak Anda semua untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 35-40. Injil hari ini sangat menarik untuk kita perhatikan bersama. Dari apa yang saya renungkan, saya menyimpulkan satu hal ini, bahwa Allah kita itu adalah Allah yang peduli terhadap kita. Allah kita itu adalah Allah yang memperhatikan kehidupan kita. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah mengabaikan kehidupan kita. Mengapa saya katakan demikian? Karena dalam Injil hari ini Yesus menegaskan dan mengatakan bahwa kehadirannya di dalam dunia ini adalah untuk melakukan kehendak Bapa. Lah, apa kehendak Bapa itu? Kehendak Bapa adalah agar kita semua ini beroleh keselamatan. Allah tidak ingin kita binasa oleh karena dosa. Maka dari itu Allah mengutus Yesus ke dalam dunia ini. Jadi kehadiran Yesus di dalam dunia ini adalah untuk menyelamatkan kita, untuk membebaskan kita dari cengkeraman, dari sengatan dosa. Maka dari itu saya katakan bahwa Allah peduli terhadap kita. Allah tidak mengabaikan kita. Allah tidak ingin kita binasa. Allah ingin kita bahagia. Allah ingin kita beroleh kehidupan yang kekal. Nah, kemudian Allah ini kan sudah merencanakan, Allah sudah menyiapkan keselamatan bagi kita. Lalu bagaimana dari kita? Apa tanggapan kita terhadap rencana keselamatan yang disiapkan oleh Allah melalui Yesus Kristus? Tentu tidak mungkin bahwa Allah bekerja sepihak. Memang Allah dapat melakukannya sendiri tanpa perlu kerjasama dari manusia. Tetapi Allah ingin agar kita terlibat dalam rencana yang sudah disediakan, yang sudah disiapkan oleh Allah sendiri. Nah, lalu bagaimana? Apa respon kita? Apa yang harus kita lakukan sebagai tanggapan terhadap rencana yang sudah disiapkan oleh Allah itu? Yang mesti kita lakukan adalah percaya kepada Yesus. Percaya bahwa Yesus adalah orang, Yesus adalah Dia yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan dan membebaskan kita. Dan kemudian setelah kita percaya, datang kepada Yesus. Tidak bisa kita mengatakan kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang dapat menyelamatkan hidup kita, Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan kehidupan kita, Tuhan yang menjadi satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan kita, tetapi kita tidak pernah mau datang kepadanya. Pengakuan kita, pengakuan iman kita akan menjadi sia-sia kalau kita tidak menyertai pengakuan itu dengan tindakan datang kepada Yesus. Jadi kita perlu datang kepada Yesus, percaya dan datang. Tindakan datang menjadi suatu tanda, bukti nyata dari kepercayaan kita, iman kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kerap kali dalam hidup kita lebih memilih datang kepada hal-hal lain yang justru dapat menambah masalah, dapat menambah persoalan di dalam hidup kita. Contoh, ketika kita mengalami suatu pergumulan dan permasalahan hidup, banyak dari kita yang tidak datang kepada Tuhan, tetapi lebih memilih datang kepada media sosial, entah Facebook, entah WA, entah Instagram, Line, Twitter, dan lain-lain. Kita lebih memilih datang kepada media sosial dan menceritakan, mencurahkan seluruh pergumulan dan pergulatan hidup kita di media sosial.
bukan bercerita, bukan mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Ini sesuatu yang sangat ironis bagi seorang beriman. Orang beriman kan mengatakan bahwa Tuhan adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tuhan adalah sumber kekuatan dan kehidupanku. Tetapi ketika mengalami permasalahan, ia tidak datang kepada Tuhan dan lebih memilih datang kepada media sosial. Ia tidak bercerita kepada Tuhan, tetapi bercerita di media sosial. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, masih banyak hal lain yang justru menunjukkan bahwa kita masih belum terlalu sadar bahwa Tuhan itu satu-satunya sumber kekuatan dan kehidupan kita, bahwa Tuhan itu satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga melalui permenungan hari ini dan semoga mulai hari ini kita bersama-sama belajar untuk lebih percaya kepada Tuhan Yesus dan datang kepada Tuhan Yesus, bukan kepada hal-hal lainnya. Tuhan memberkati.